wabarakatuh. Nama saya Nirma, stambuk A321230067, kelas C. Mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Di sini saya akan membacakan hasil dari resume saya. Yang pertama, apakah ada dampak kolonialisme terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia? Kolonialisme memiliki dampak besar terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia. Beberapa dampak utamanya adalah: pertama, stratifikasi sosial berbasis ras dan status. Yang kedua, feodalisasi dan dualisme ekonomi. Yang ketiga, perubahan dalam sistem agraria dan tenaga kerja. Yang keempat, perkembangan kelas menengah dan gerakan nasionalisme. Dampak ini masih mempengaruhi dalam struktur sosial di Indonesia saat ini, seperti kesenjangan ekonomi. Yang kedua, bagaimana budaya keberagaman di Indonesia terbentuk dan apa saja contohnya. Keberagaman budaya di Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh faktor geografis, migrasi, kolonialisme, dan interaksi sosial. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pemersatu. Yang ketiga, bagaimana aspek sejarah Indonesia seperti urbanisasi, liminalitas, dan pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial dalam masyarakat modern Indonesia. Aspek sejarah sosial seperti urbanisasi, liminalitas, dan pertumbuhan penduduk membantu memahami perubahan sosial karena ketiganya mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Yang keempat, bagaimana perkembangan agama dan kepercayaan Indonesia telah mempengaruhi struktur sosial dengan budaya masyarakat. Jelaskan interaksi dan sinkretisme antar agama. Perkembangan agama dan kepercayaan di Indonesia sangat mempengaruhi struktur sosial dan budaya. Masyarakat agama-agama yang masuk ke Indonesia turut membentuk struktur sosial melalui interaksi dan sinkretisme antar agama. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan faktor feodalitas, moralitas, dan migrasi serta contohnya. Feodalitas, moralitas, dan migrasi adalah tiga faktor demografis utama yang mempengaruhi pertumbuhan struktur penduduk. Yang keenam, apa dampak migrasi internal terhadap perkembangan kota besar Indonesia? Dampak positif, perubahan ekonomi, transformasi gaya hidup. Dampak negatif, pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran, kemiskinan kota. Yang ketujuh, apa saja karakteristik demografi penduduk Indonesia? Karakteristik demografi penduduk Indonesia mencakup usia, jenis kelamin, distribusi, dan geografis. Soal ke-8, apa kelebihan dan kekurangan dari perubahan jumlah penduduk? Kelebihan, peningkatan ekonomi, ketersediaan tenaga kerja. Kekurangannya, kemiskinan, ketimpangan, kepadatan penduduk. 9. Apa dampak perubahan struktur penduduk terhadap kebutuhan akan perumahan dan infrastruktur di Indonesia? Perubahan struktur penduduk di Indonesia seperti peningkatan kelahiran dan harapan hidup berdampak signifikan terhadap kebutuhan perumahan dan infrastruktur. 10. Bagaimana distribusi penduduk Indonesia secara geografi dan apa tantangan yang ditimbulkan oleh kepadatan penduduk yang tidak merata. Kedatangan penduduk menimbulkan tantangan dalam membangun pemerintah berupa mengatasi melalui program transmigrasi. 11. Mengapa pertumbuhan yang pesat disertai kualitas yang baik akan menjadi bekal bagi pembangunan nasional? Pertumbuhan penduduk yang pesat dengan kualitas SDM yang lebih baik dapat menjadi modal pembangunan nasional. Sebaliknya, jika kualitas SDM rendah dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kemiskinan. Baik, itulah video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.